Oke, kembali lagi dengan ekorudiawan.com. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian 7 segment driver, di mana rangkaian ini merupakan rangkaian pengendali dari sebuah display 7 segment. Nah, di sini saya sudah siapkan gambar rangkaian yang akan saya simulasikan dengan software Proteus 8. Di rangkaian ini, saya membuat driver 7 segment untuk 4 digit 7 segment ya. Saya contohkan di sini 4 digit menggunakan 7 segment jenis common anoda. Jadi ini commonnya saya hubungkan ke positif atau ke 5 volt. Sementara pin kontrolnya saya hubungkan ke sebuah rangkaian driver. Nah, di sini yang paling penting rangkaian driver 7 segment yang saya gunakan adalah jenis IC 74595 ya. Bisa dilihat di sini. Nah, jenis IC-nya 74HC595 atau bisa juga 74LS595 ya. Ini merupakan IC TTL yang fungsinya sebagai shift register. Jadi di sini saya menggunakan 4 buah IC shift register 74HC595. Nah, prinsip kerja dari IC shift register ini, jadi dia akan merubah data input berupa data serial menjadi data paralel 8 bit ya. Jadi di sini ada beberapa pin input. Kalau dilihat di sini ada SHCP, DS, STCP, MR dan OE. Nah, fungsi dari masing-masing pin ini adalah sebagai berikut. SHCP ini merupakan pin inputan clock. Jadi ini adalah masukan untuk clocknya. Kemudian DS adalah data serial. Data serial, kemudian STCP adalah pin store atau load atau latch. Kemudian MR adalah untuk master clear atau menolkan semua outputnya. Jadi ibaratnya seperti di reset. Kemudian OE, output enable, ini active low, sama dengan MR ini active low. Nah, OE ini fungsinya untuk mengaktifkan outputnya ya. Nah, di sini di rangkaian ini saya hubungkan OE ke ground karena dia active low. Jadi ketika pin di OE ini 0, maka outputnya akan diaktifkan. Kemudian MR saya biarkan terbuka. Ini kalau terbuka seperti ini logikanya high supaya ini tidak selalu di reset ya. Kemudian 3 pin ini yang SHCP, DS dan STCP saya hubungkan ke sebuah microcontroller. Di sini saya menggunakan microcontroller MCS51 dengan seri AT89C51, di mana pin-pin ini nanti akan kita kontrol melalui microcontroller ini. Nah, kemudian output ada Q0 sampai Q7. Ini output 8 bit. Saya hubungkan ke 7 segment, ke masing-masing pinnya. Q0 ke pin yang A, Q1 ke B, dan seterusnya. Kemudian ada Q7 aksen. Q7 aksen ini merupakan serial output. Ya. Fungsinya apa? Jadi misalkan saya ingin menggunakan lebih dari 1 7 segment, maka serial in yang dari pin DS ini, data serial, ini juga akan diteruskan ke pin Q7 aksen. Ya. Ibaratnya ini adalah sambungannya. Sehingga kita bisa sambungkan atau disusun secara seri IC ini dengan cara Q7 aksen dihubungkan kembali ke DS, pin DS.
Begitu juga seterusnya, ya. Tergantung seberapa banyak jumlah 7 segmen yang Anda gunakan. Nah, di contoh kali ini karena saya menggunakan 4 7 segmen, maka cukup menggunakan 4 IC shift register dengan hubungan seri seperti ini. Jadi, serial output dihubungkan ke serial input, dan begitu seterusnya. Nah, untuk pemrogramannya, bagaimana caranya? Prinsip kerjanya, data serial kita keluarkan per 1 bit melalui jalur DS ini, atau data serial, pin DS. Kemudian setiap 1 bit data harus disertai dengan clock, 1 cycle clock. Nah, 1 bit data itu akan mewakili dari 1 output yang ada di IC ini. Jadi misalkan di sini 1 IC ada 8 output atau 8 bit data, maka dibutuhkan input serial sebanyak 8 bit data. Nah, kalau ini terdapat 4 IC, maka total bit data yang dibutuhkan untuk dikeluarkan ke semua IC driver ini adalah sebanyak 32 bit. Nah, setelah data serial dikeluarkan dan diinputkan ke pin DS, dan tentunya disertai clock, jadi misalkan datanya 32 bit, maka cycle clock yang dibutuhkan juga 32 clock. Nah, setelah semua data keluar, ya, setelah data serialnya komplit 32 bit diinputkan ke pin DS, selanjutnya kita aktifkan pin latch. Pin latch ini maksudnya agar data yang diinputkan tadi melalui pin serial kita keluarkan ke output. Jadi sebelum pin latch ini aktif, di sini tidak akan ada keluar data, ya. Di pin output ini Q0 sampai Q7 di IC1, IC2, IC3 ataupun IC4 tidak akan keluar data. Tapi ketika pin latch-nya diaktifkan atau diberi logika high, maka ini akan keluar data sesuai dengan data serial yang telah diinputkan tadi ke pin DS. Nah, secara sintaks ini saya sudah buatkan program sederhana. Pertama, kita butuh fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan data serial seperti yang saya jelaskan tadi melalui pin data ini. Nah, di sini ada satu buah fungsi shift out dengan parameter masukan adalah val. Val ini 8 bit data. Nah, di sini data dari val saya geser atau di shift sehingga yang keluar nanti adalah per 1 bit yang keluar dari pin data, di mana pin data ini sudah saya deklarasikan port 1 bit ke 0, clock port 1 bit ke 1, load atau latch port 1 bit ke 2, sesuai dengan koneksi yang ada di skematik rangkaian. Nah, kemudian setelah kita keluarkan data 1 bit, lalu kita sertai clock, 1 cycle clock, artinya kita set pin clocknya ke 1, kemudian kita set ke 0. Nah, ini sebanyak 8 kali, 8 bit data. Nah, karena di sini tadi saya butuh menampilkan 4 display, jadi saya butuh 32 bit data, sehingga di sini ada fungsi lagi. Nah, di sini ada fungsi display number. Nah, di sini masukannya berupa integer 32 bit, number, variabelnya number. Di sini saya pecahkan, saya ambil masing-masing angkanya. Jadi ada, misalkan ada
angka 3156. Nah, ini saya pecah, ini adalah ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, angka-angka ini nanti yang akan saya keluarkan melalui shift out, ya. Sehingga karena di sini 4 digit, maka shift out-nya sebanyak 4 kali. Nah, ingat yang tadi, untuk mengeluarkan output ke output IC yang shift register ini, maka kita harus aktifkan pin latch-nya atau kita beri dia logika high. Maka di sini load sama dengan 1, ya. Nah, di main saya coba menampilkan number di sini, number untuk counting up, ya, dengan delay sekitar 500 milisecond. Nah, oke, sekarang kita coba menjalankan simulasinya. Nah, dia akan counting sesuai dengan program yang sudah saya buat. Nah, ini merupakan rangkaian sederhana untuk driver 4 digit. Ya, Anda bisa mengembangkan rangkaian ini dengan jumlah digit yang lebih banyak, misalkan 8 digit ataupun 32 digit. Tinggal menambahkan IC 74HC595 atau IC shift register dan menambahkan programnya dengan pengiriman data serial sebanyak berapa bit yang dibutuhkan. Nah, pada dasarnya ini sangat sederhana. Anda bisa mencobanya sendiri dengan melakukan simulasi atau mencoba secara langsung. Nah, oke. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya karena saya akan memberikan tutorial-tutorial menarik tentang elektronika di video berikutnya. Oke, terima kasih.